Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Ferdika, SPD, peserta Latsar CPNS Angkatan 37 PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang podcast Minmap yang saya buat mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Simak video berikut. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan podcast Minmap saya yang mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, kita lihat dulu definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dalam sejarah Indonesia terdapat atau beberapa titik dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo atau organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stopia, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohosudo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan di Batavia atau Jakarta. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan dari tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda ini diketuai oleh Muhammad Tabrani. Lanjut, Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang kita kenal dengan dan menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 dan terkenal dengan sebutan Sumpah Pemuda dipimpin oleh pemuda Sugondo dari PPI Persatuan Pemuda Indonesia. Berproduksi trilogi pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Selain itu, pada Kongres Pemuda kedua juga diambil keputusan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan. Selanjutnya, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945, namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Jumbi Kosakai. Selanjutnya, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik.
yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka dan digantikan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja PPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang. Kemudian, suatu bangsa itu memiliki identitas bangsa. Untuk negara Indonesia memiliki identitas bangsa, yaitu pertama bendera sangsaka merah putih. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kemudian bahasa resmi yang digunakan dalam negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara adalah Garuda Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Konsensus dasar yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI. Kita lanjutkan tentang bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nilai dasar bela negara adalah 1. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara, melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Sekian pemaparan dari saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.